Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan proyek akhir pemrograman part 2, yaitu job akhir yang saya buat. Jadi di part 1 kemarin saya sudah mengirimkan mengenai judul, diagram, kemudian cara kerja program. Di sini ada flowcardnya. Judul yang saya ambil yaitu program pendaftaran mahasiswa baru. Jadi untuk program pendaftaran ini sebenarnya bisa digunakan untuk program-program pendaftaran yang lain ya, tinggal di modifikasi sedikit aja. Jadi untuk flowcardnya di sini saya sedikit jelaskan mengenai flowcard saya yang untuk program saya. Kemudian yang pertama di sini ada biasa ya, ada start, kemudian deklarasi, nama, alamat atau data diri pendaftar ya, seperti biasa kalau pendaftaran pasti diminta untuk data pendaftarnya. Yang di sini ada deklarasi untuk P itu untuk ini prodi, jadi nanti ditampilkan daftar prodi karena di sini saya menggunakan judul pendaftaran mahasiswa ya, jadi ada milih prodi lah. Kemudian setelah input di sini saya menggunakan string ya untuk string array karena tipe datanya string. Array untuk prodi, daftar prodinya ada. Kemudian di sini setelah input data diri pendaftar, kemudian akan ditampilkan, program menampilkan daftar prodi yang tersedia. Kemudian user menginputkan prodi yang dia pilih. Ini ada jika prodi yang dimasukkan itu selain 10123, maka program itu akan istilahnya memberikan misalkan yang prodinya hanya 0123 tapi dia memasukkan angka lain, itu berarti programnya akan memperingatkan masukkan hanya 1 sampai 4 gitu. Kemudian setelah prodinya dia memilih, kemudian jenis kelamin tentukan di sini. Kalau dia di data diri di input tadi dia memasukkan L berarti dia nanti di output konfirmasi data ini menampilkan laki-laki. Kemudian jika di input data dia memasukkan P, di output konfirmasi data ini jenis kelaminnya akan menjadi perempuan gitu ya. Kemudian di sini ditampilkan output semua data yang pendaftar masukkan. Setelah dimasukkan ditampilkan ya di sini. Kemudian diharapkan guna itu atau pendaftar itu melihat datanya, data yang dia masukkan itu benar atau salah. Kemudian dia bisa mengonfirmasi data. Setelah data yang dia masukkan itu dia rasa benar, di status dikonfirmasi ini statusnya apabila Y, kemudian data itu akan disimpan. Apabila tidak, artinya ada sesuatu yang salah, mahasiswa pendaftarnya ingin mengulang, dia memasukkan N ya atau tidak ya, artinya datanya ada yang salah, kan programnya selesai. Kemudian untuk cara kerjanya sederhana aja, yaitu usernya diminta input data diri, kemudian memilih daftar prodi yang tersedia, kemudian data yang diinputkan akan ditampilkan semuanya untuk memastikan data yang dimasukkan itu benar. Selanjutnya apabila datanya benar, maka tinggal mengkonfirmasi ya atau tidak. Ya, program akan menyimpan semua data yang diinputkan oleh pengguna tadi ke database. Database-nya di sini saya menggunakan file formatnya CSV supaya bisa di manage atau bisa diolah dengan mudah menggunakan software Microsoft Excel gitu ya. Kemudian jika tidak ada atau ada yang keliru, maka program bisa mengulang dari awal ya. Oke, langsung saja untuk kita ke codingan yang saya tulis. Di sini ada sekitar kurang dari 140 baris. Ini sedikit saya menjelaskan mengenai codingan yang saya tulis.
Yang pertama di sini ada fungsi, saya menggunakan fungsi untuk memanggil terima kasih dan untuk konfirmasi lah ya, untuk konfirmasi data tersimpan dan untuk data yang telah diinputkan. Kemudian di sini di integer main, ini saya menggunakan deklarasinya menggunakan string ya, untuk nama, alamat, NIM, jurusan, jenis kelamin dan statusnya. Kemudian saya menggunakan array untuk prodi, daftar prodinya saya menggunakan array. Di sini ada mesin, ada sejarah, ada hukum dan juga ada fisika. Kemudian ini ada offstream my file, ini untuk nanti di sini untuk di sini ketika user mengkonfirmasi data itu benar, maka dia akan menyimpan semua datanya itu ke database. Nah, di sini menggunakan my file untuk kita kembali lagi. Kemudian untuk awal ini ada title awalnya program pendaftaran. Jadi ketika di run nanti seperti ini kira-kira ya, program pendaftaran, masukkan data ya, gitu ya. Kemudian akan ditampilkan isian-isian untuk user itu memasukkan data dirinya. Ini ada nama, alamat, NIK, lalu kemudian ada jenis kelamin gitu ya. Lalu di sini ada sistem CLS ya, untuk jadi setelah user itu selesai memasukkan data diri, kemudian akan langsung dibersihkan layarnya, jadi langsung masuk ke milih prodi. Jadi dia bisa langsung memilih prodi biar lebih rapi lah, biar bisa lebih dilihat itu enak. Jadi saya tambahkan sistem clear screen ya. Kemudian di sini ada daftar prodi akan ditampilkan. Kemudian di sini ada saya menggunakan input. Jadi setelah sistem clear screen, artinya layarnya bersih, kemudian ditampilkan daftar prodi, kemudian mahasiswa atau calon pendaftar memilih prodinya dengan input in P. Dan setelah itu di sini saya tambahkan looping ya, while jika P atau prodi yang dimasukkan itu lebih dari 4, maka dia semacam nanti supaya ada peringatan hanya pilih prodi 0 sampai 3 aja gitu. Dia nggak bisa masukin angka selain itu. Kalau dia masukin angka 10 atau 12 atau 13, maka dia mengulang terus, atau dia akan memberikan peringatan pilih prodi 0 sampai 3 aja gitu. Kemudian setelah user memasukkan prodi yang dia pilih, katakan dia milih hukum gitu ya, kemudian sistem clear screen, layar dibersihkan lagi, kemudian akan muncul tampilan baru, yaitu berupa tampilan data mahasiswa pendaftar. Jadi semua data yang mahasiswa inputkan di awal tadi akan ditampilkan di sini untuk mahasiswa istilahnya mereview data yang mereka inputkan di awal tadi. Mereka bisa mengecek nama mereka apakah benar. Kemudian ini untuk jika untuk jenis kelamin, jika K itu atau jenis kelamin ini ya K itu L, maka ditampilkannya laki-laki. Jika K atau jenis kelaminnya K, yang lain jika K P, inputnya KP, akan ditampilkan data dirinya itu perempuan. Yang kita dipanggil alamatnya, NIK yang dia masukkan tadi, kemudian prodi P ya, ini untuk arraynya di sini prodi. Kemudian di sini ada option, dan ini untuk foto ya, untuk saya menggunakan foto. Jadi di sini masuk ke sini adalah program untuk konfirmasi data lah, istilahnya seperti itu. Jadi di sini akan
file nanti akan menampilkan pertanyaan simpan data. Nanti user memilih setelah dia mengkonfirmasi semua data yang ditampilkan di sini benar, maka dia bisa menentukan, oh data saya benar, berarti saya akan menyimpannya. Oke, simpan data ya atau n, ya atau n atau tidak itu ya. Kalau di sini diminta input status ya, jika statusnya ya, y, berarti semua data yang dia inputkan sebelumnya dia konfirmasi benar. Kemudian jika benar, maka my file open data 1 CSV. Kemudian semua data yang diinputkan oleh pengguna tadi akan disimpan ke data1.csv ya. Kemudian my file close, kemudian get. Kemudian di sini ada sistem TLS gitu ya, untuk membersihkan layar. Kemudian di sini fungsi oke akan dipanggil. Sini juga ya, fungsi oke itu adalah data tersimpan. Jadi setelah data itu dikonfirmasi ya, data itu disimpan ke database. Datanya berupa, contohnya ini ya, data 1.csv. Ini juga bisa dibuka langsung ke Excel ya. Ini ada alamat, NIK, prodi, dan jenis kelaminnya gitu ya. Jadi untuk memudahkan pengolahan data, formatnya saya buat CSV, tidak TXT ya. Sebenarnya kalau dibuka TXT juga bisa, cuman supaya lebih enak, kebanyakan orang pasti menggunakan Excel ya untuk tanya. Kemudian fungsinya oke akan dipanggil fungsi yang data simpan. Dan selanjutnya jika status yang diinputkan itu n ya, n artinya mahasiswa menganggap, wah saya ada salah tuh tadi di NIK-nya, oh saya salah 1 angka 2 angka gitu ya, berarti dia tidak ingin menyimpan datanya. Kemudian dia akan menginputkan n alias tidak. Kemudian sistem akan clear screen, membersihkan layar. Kemudian dia akan memanggil fungsi y. Fungsi y itu adalah terima kasih. Lalu program akan dimulai ulang dari awal ya. Lalu kemudian jika dia menginputkan selain y dan n gitu ya, masukkan, dia akan menampilkan yang lain ya. Artinya masukkan pilihan yang benar, kemudian go to option, kemudian dia akan mengulang ke simpan data. Dia akan mengulang lagi ke awal sini. Jadi dia akan meminta user memasukkan dia mau nyimpan atau enggak gitu ya. Sekarang kita coba langsung aja program ini. Run. Ini ada data pendaftaran, jadi kita akan langsung berpura-pura menjadi pendaftar. Kita tes program ini. Saya akan masukkan nama, kemudian saya akan masukkan alamat saya, kemudian saya akan masukkan nick saya ya, random aja. Kemudian saya masukkan jenis kelamin saya. Nah di sini akan sesuai dengan program itu. Setelah selesai menginputkan data diri, sistem clear screen, jadi layarnya lebih bersih lagi. Kemudian memilih prodi. Jika prodinya di sini katakan saya menginputkan 9 ini ya, lalu dia akan memberikan peringatan hanya pilih prodi 0 sampai 3. Adalah fungsi looping yang while yang ini. Kemudian katakan saya ambil sejarah lah ya, sejarah nomor 1. Nah kemudian akan sistem clear screen konfirmasi data mahasiswa. Berarti semua data yang tadi diinputkan oleh mahasiswa ditampilkan di sini seperti nama, jenis kelamin. Di sini saya tadi inputkan L, jadi dia menampilkan laki-laki gitu ya. Alamat, NIK, dan juga prodi. Kemudian
dia akan masuk ke sini, simpan data. Oh, katakanlah data yang saya masukkan, oh sudah benar, semua datanya sudah benar gitu ya. Jadi tinggal saya klik Y, data tersimpan. Nah, langsung kita cek ke database-nya. Oh, ups, ini masih terbuka di Excel ya, jadi kemungkinan tidak tersimpan ya, karena file itu harus dibuka oleh satu program, tidak bisa dibuka sama program yang lain secara bersamaan. Jadi saya akan coba lagi. Oke, program pendaftaran. Saya masukkan data seperti tadi saja. Lagi jenis prodi yang saya pilih adalah hukum. Kemudian saya ingin dengan dananya data tersimpan. Nah, kemudian maka sudah tersimpan data yang baru. Kalau yang tadi kenapa datanya tidak tersimpan, karena file database-nya terbuka di Excel, masih terbuka di Excel, jadi programnya tidak bisa menuliskan data yang saya input tadi, karena memang aturannya seperti itu ya. Ini tidak bisa dibuka oleh dua program. Saya coba buka di Excel. Kemudian ini masih sedikit berantakan, namun nanti sudah tersimpan lah untuk nama, alamat, NIK, prodi yang dipilih, kemudian jenis kelaminnya. Kira-kira seperti itu programnya. Program ini bisa di-run dari sini. Kemudian saya coba lagi menginputkan data dari pendaftar gitu ya. Kemudian alamatnya, tanya berapa, kemudian jenis kelaminnya L ya, prodinya berapa. Kalau prodinya aneh-aneh, dia diberikan peringatan. Karena apabila dia tidak ingin menyimpan data ini, wah ternyata NIK saya salah, jadi dia tinggal ketik N, programnya akan menutup dan data itu tidak akan disimpan ke database. Jadi kira-kira seperti itu saja untuk program yang saya buat untuk tugas akhir pemrograman ini, yaitu mengenai program pendaftaran mahasiswa baru. Nah, program yang saya buat ini cukup sederhana, masih banyak kekurangan tentunya. Saya harap tugas yang saya buat ini bisa memenuhi kriteria yang ditentukan di sini ya, kan saya sudah memasukkan semua konsep ini ke dalam pemrograman saya, if else, kemudian loopingnya, kemudian array, kemudian fungsi gitu ya, dan saya menambahkan lagi untuk menyimpan datanya ke database, kira-kira itu. Oke, sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.